Selamat malam dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adam Frans Setaban Sinaga dari S1 Manajemen. Saya akan menyampaikan beberapa gagasan COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Oke, gagasan yang pertama adalah yang saya akan sebutkan. COVID-19 ini muncul di negara Cina pertama kalinya, guys, ya kan? Nah, pada saat itu dunia dibuat heboh. Apa sih virus corona itu? Bahaya banget gak sih? Ternyata virus corona ini atau COVID-19 ini virus yang membunuh. Oh my god. Di mana negara Cina adalah negara yang pertama yang menyebarkan virus corona. Di berbagai belahan dunia juga beberapa minggu setelah Cina mulai terpapar COVID-19, guys. Termasuk Indonesia, yang dimana Indonesia juga terdapat pertama kalinya kasus COVID-19 ini di Depok, Jawa Barat oleh ibu-ibu. Enggak sih, perempuan, tapi pun jadi ibu. Nah, terus virus corona ini mengganggu semua hambatan aktivitas yang ada di muka bumi. Contohnya di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya libur sekolah 2 minggu untuk namanya pas itu PSBB kalau nggak salah ya kan. Habis itu PPKM. Nah, habis 2 minggu itu ternyata kasus COVID ini belum turun. Habis itu diliburkan. Ternyata diliburkan 2 tahun untuk turun dari sekolah. Ternyata di situ pemerintah mengambil kebijakan yang dimana belajar online, guys. Terus itu COVID-19 ini tanda-tandanya yaitu flu, sakit tenggorokan, pusing-pusing, panas badan, terus tidak bisa menyium bau-bauan. Kondisi badan itu sehat, tapi yang paling menakutkan adalah tidak menyium bau-bauan, guys. Muka saya terang? Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan gagasan COVID yang mana ya? Ntar ya guys, saya baca ulang tadi saya lupa. Pada saat COVID muncul di Indonesia ini juga banyak konsumen, pedagang yang bingung. Bagaimana sih cara bisnis ini bisa terputar kembali? Banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut, maaf ya. Banyak yang pusing deh karena pendapatannya di-stopkan karena masa PPKM PSBB. Ya kan? Habis itu COVID ini banyak memakan korban banget sampai ada tuh, saya kemarin baca di Jakarta atau di mana itu ada kuburan massal yang satu lubang isinya korban COVID-19. Oh my god, ngeri sekali. Contoh di Balikpapan juga ada kuburan massal yang ada di Kilo 15 kalau tidak salah. Itu kuburan khusus buat orang-orang yang telah meninggal mendahului kita yang terpapar COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. COVID-19 ini juga apa dibilang ini ya, musibah terbesar yang ada di dunia. Saya juga tidak tahu, mungkin di tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun dulu juga ada musibah, tapi di zaman sekarang ini kasus COVID-19 ini adalah virus mengerikan. Pada saat munculnya COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengambil langkah yang dimana ada vaksinisasi 1 pada tahun 2020. Yang dimana masyarakat tuh wajib berbondong-bondong untuk disuntik vaksin 1. Karena kalau tidak ada vaksin tidak bisa melakukan. Misal contoh yang saya ketahui kemarin. Contoh kita mau terbang antar kota atau lewat kapal, pelabuhan, tuh wajib swab and vaksin 1. Kalau tidak bisa vaksin ya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan ada kemarin juga yang informasi yang saya dengar tuh ada mengurus surat-surat, misal mengurus BPJS, mengurus lampu harus ada vaksin. Kenapa? Pemerintah hanya yang tahu. Habis itu beberapa bulan kemudian ada vaksin 2 untuk kekebalan tubuh kita, guys. Habis itu vaksin 2 berlangsung. Ternyata banyak yang tidak mau vaksin karena takut, katanya itu buat meninggal. Padahal tidak, guys. Karena vaksin sendiri tuh ya kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana vaksin itu buat kesehatan. Tapi banyak juga orang bilang itu mengerikan untuk mematikan. Muka saya terang kembali.
Oke, saya akan melanjutkan lagi. Dan saat itu juga pemerintah membuat aplikasi namanya itu Peduli Dia. Canda, maksudnya Peduli Lindungi guys. Peduli Lindungi itu bisa melihat kita vaksin. Itu cara loginnya gampang, tinggal kita kasih masuk nick, nomor induk keluarga kita di aplikasi itu. Kita bisa login dan kita bisa lihat kita sudah vaksin berapa sih, 1, 2, dan 3. Alhamdulillah saya sudah vaksin ketiga. Vaksin ketiga itu berarti booster 1. Nah, pemerintah ini banyak mengambil langkah seperti memberi bantuan BLT kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu prakerja. I like it, thank you pemerintah. Nah, habis itu COVID ini juga mengerikan sekali, saya tidak bisa menyebutkan. Anda bisa cek sendiri nanti di Google ya guys. Nah, di masa PPKM dan PSBB itu mulailah orang tidak keluar rumah, berdiam di rumah. Kalau kata orang Banjar, tak ungut, iya kan, di rumah. Yalah, ngapain dia mau jalan-jalan? Orang kasus COVID pas itu lagi ngeri-ngerinya ya kan. Nah, habis itu masa PPKM tahun 2021 awal kalau tidak salah, mulailah berangsur-angsur baik semua. Dan pada tahun 2021 semester 1 kalau tidak salah bulan 7 bulan 8 anak-anak mulai masuk sekolah sampai sekarang. Alhamdulillah semua masa new normal. Sekian gagasan dan presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Masuk center.